Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, betapa berharganya diri kita ini, yang oleh karenanya Allah menciptakan langit dan bumi bagi Adam dan bagi seluruh keturunannya. Seandainya ya saudaraku, ini seandainya Adam itu gak jatuh dalam dosa, maka bumi kita ini jadi surga, menjadi firdaus untuk kita. Allah di dalam tatanannya tidak bisa bersekutu dengan manusia yang tidak bermoral seperti diri Allah itu sendiri. Maka manusia diusir dari keindahan yang Allah ciptakan. Kalau Adam dan Hawa tidak bisa lagi menikmati firdaus, itu bukan berarti mereka tidak bisa menikmati keindahan, kenikmatan satu lokasi, melainkan bumi menjadi tanah yang terkutuk, tanah yang terhukum, saudaraku. Bumi yang terkutuk itu menumbuhkan onak duri. Artinya apa? Menumbuhkan kesulitan dan penderitaan. Dan kemudian karakter manusia rusak. Hal ini yang membuat manusia tidak bisa menikmati keindahan Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa menikmati ciptaan Allah dengan proporsional. Karena manusia sudah tidak bisa menikmati hadirat Allah itu sendiri. Karena dikungkung oleh dosa. Tetapi Allah yang baik mengasihi manusia yang berharga di matanya. Allah yang agung, Allah yang mulia tidak mungkin mengasihi sesuatu yang tidak mulia. Amin ya saudaraku. Manusia itu mulia di mata Allah. Manusia itu bernilai dan Allah mencintai manusia. Itu kabar baiknya loh. Tetapi manusia rusak, sebenarnya tidak layak, tidak pantas dicintai. Betul ya saudaraku? Itulah sebabnya Yakobus 4 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu." Roh kita itu milik Tuhan. Dan Tuhan menginginkan roh kita. Allah ingin roh kita itu kembali kepada Dia. Maka ada yang bernilai di dalam diri kita, yaitu apa saudaraku? Roh yang kekal itu. Karena itu milik Tuhan, maka Tuhan mencintai miliknya. Roh yang kekal yang dilahirkan dari Allah ketika Ia menghembuskan kepada manusia. Saudaraku, tetapi dari pengalaman yang saya lihat ya, banyak sekali manusia yang tidak menghargai dirinya sendiri. Padahal dia mulia, padahal dia bernilai, bahkan Allah pun yang menciptakan menganggap ciptaannya ini sesuatu yang bernilai di dalam dirinya. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Sejujurnya saudaraku, banyak di antara kita yang sebenarnya asing atau tidak kenal Tuhan. Tapi akrab dan bersahabat dengan dunia. Itulah sebabnya banyak orang yang lebih menghargai dunia ketimbang menghargai Tuhan. Maka selera mereka untuk mengenal Tuhan itu sangat rendah, sangat tipis, sangat kecil dibandingkan selera mereka terhadap dunia, uang, harta, fasilitas hidup, pangkat, kedudukan. Itu lebih saudaraku. Bukan berarti salah kalau Anda punya uang banyak, punya fasilitas. Tapi yang mau saya ajak kepada kita semua pagi hari ini adalah kita harus lebih menghargai Tuhan, Sang Pemberi itu semua. Hal itu bisa terbukti dari waktu yang kita sediakan di dalam kita memberikan waktu untuk ketemu Tuhan dalam 24 jam hari hidup kita. Maka Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Kayaknya ayat ini berlebihan saudaraku. Tetapi setelah melewati tahun-tahun panjang hidupmu dan hidupku, kita mengakui kan akhirnya
yang kita butuhkan itu cuma Tuhan. Betul nggak saudaraku? Kita cuma butuh Tuhan. Maka sekarang kita mengerti bahwa merenungkan firman itu menjadi nafas yang otomatis kita lakukan. Seperti kita bernafas hari-hari hidup ini. Tanpa firman gak bisa hidup kita. Maka kita harus punya prinsip. Hidupku adalah Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Kepentinganku Tuhan. Cita-citaku Tuhan. Everything about Him. Nekatnya saudaraku ya. Tapi ya memang maunya begitu. Supaya kita tidak asing atau kita benar-benar bisa mengenal Allah secara sempurna saudaraku. Berpuluh tahun kita sudah melalui hidup, kita meremehkan Tuhan selama ini, mengecilkan Dia dan tidak memandang Dia. Apalagi kalau kita punya duit, kita punya fasilitas, kita punya rumah gedong, kita punya mobil mewah, gonta-ganti mobil pun kita bisa. Mau kemanapun kita, mau ke luar negeri, plesir kemanapun kita punya duit. Mau beli apapun, tinggal beli. Uang datang tanpa susah, payah. Coba bayangin ya, orang-orang begini saudaraku. Ya, dihormati orang, wah semua orang ketemu Anda tunduk-tunduk sampai bos, pak bos. Wah jadi sombong saudaraku. Biasanya, tidak semua, tapi biasanya orang-orang yang mudah hidupnya begitu, asing dengan Tuhan. Aduh pastor kok ngomong begitu? Loh iya, kebanyakan begitu. Tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Maka suatu hari orang-orang begitu ketemu Tuhan, apa yang mau mereka katakan sama Tuhan? Bingung pasti saudaraku. Makanya orang-orang model begini tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan suatu hari nanti. Mereka jarang ngobrol sama Tuhan. Mau ngomong apa ketemu Tuhan? Mau ngobrolin apa sama Tuhan? Mau dialog apa sama Tuhan? Karena tiap harinya gak pernah berdialog sama Tuhan. Dengan pegawainya dia berdialog, dengan kolega bisnisnya dia berdialog, dengan pasangannya dia berdialog, dengan orang tuanya, dengan anaknya dia berdialog. Tapi dengan Tuhan gak pernah berdialog. Karena dia merasa kuat dengan dirinya. Dia bisa berdiri sendiri dengan kakinya, dia merasa begitu. Coba saudaraku. Ingat ya saudaraku, Dia Allah yang maha hadir itu, yang menyertai engkau dan saya, itu selalu menunggu engkau dan saya berdialog dengan dirinya. Tuhan mau menyelamatkan kau dan saya, tetapi percintaan dunia itu membuat kau dan saya tidak mengasihi Allah. Jadi kalau kita hari ini lebih akrab dengan dunia, jangan ngomong deh, aku cinta Tuhan, bohong. Itu sebuah kebohongan, dosa lagi saudaraku. Kalau hari ini kita lebih akrab dengan dunia dan kau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, itu kebohongan lagi. Aku mencintai engkau Tuhan, itu kebohongan lagi. Dosa saudaraku, bohong. Lebih baik kita jujur, aku masih cinta dunia. Gimana aku cinta Tuhan ya? Yuk kerja, garap hidup kita. Amin. Orang begitu tidak layak karena standarnya masih mengasihi Tuhan itu hatinya belum utuh sama Tuhan. Makanya kalau Anda dengerin renungan-renungan saya tiap pagi, saya selalu ngomong apa? Banyak orang Kristen pulang pergi gereja dan do nothing sebetulnya. Nggak lakuin apa-apa pun untuk menggarap hidupnya, semakin jatuh cinta sama Tuhan. Kita harus kelepek-kelepek sama Tuhan, jatuh cintanya sampai nggak bisa, sampai apa ya, bucin mati saudaraku sama Tuhan. Kalau nggak bisa. Caranya gimana pastor? Bucin dulu sama Tuhan Yesus. Baru kau bisa bucin sama Bapa. Ngefans sama Tuhan Yesus. Supaya kau bisa mengerti apa yang disukai Tuhan Yesus. Akhirnya kita juga suka. Karena apa? Yang disukai Tuhan Yesus itu kehendak Bapanya. Ketika kita bucin sama Tuhan Yesus, kita akan bucin sama Bapa. Loh itu apa adanya kok saudara. Itu rumus yang saya buat selalu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Pilihannya Tuhan Yesus atau dunia. Kalau kau ikut Tuhan Yesus, beriman dalam Tuhan Yesus, maka kau baru bisa sampai kepada Elohim Yahweh, Allah Bapa. Kalau nggak akan sampai. Jadi jangan sembrono kau hidup.
Ya, kekusutan hidup bisa membuat batinmu dan batinku menjadi seperti benang kusut yang tidak bisa diurai, yang cuma bisa dibuang atau dibakar. Maka semakin tua, bejana kita itu harus makin kosong, makin diisi Tuhan aja. Jangan semakin diisi dengan pertemanan, uang, kesenangan hobi, dan itu tambah ruwet nanti hidupmu, kayak benang kusut nanti. Kalau sudah kesenangan-kesenangan itu masuk dan merangkul dan menenggelamkan kita, gawat. 24 jam mikirin dulu ya saudaraku, saya suka mobil. 24 jam mikirin mobil, bagaimana dimodif ya mobil itu ya. Kurang ini, kurang itu. Terus hidup saya bisa habis untuk itu. Betul loh. Atau kesenangan lain, misalnya hobi ikan, terus mikirin ikan, hunting ikan, cari ikan yang model unik, yang model apa, terus tentang ikan. Gimana ngerawatnya, duduk di depan akuarium, terus kacanya kurang bersih, gimana biar bersih filternya, vitaminnya, pakannya, terus dipikir 24 jam begitu. Bobo aja mimpi ikan itu mungkin, atau mimpi hobi. Loh betul, saya ngomong begini karena saya sudah pernah terjerumus dan terikat, saudaraku. Hobi sepatu terus. Keluaran terbaru ini harus dikejar ini. Seri ini yang rare, seri ini yang jarang orang punya. Seri ini yang hype, yang apa. Terus bisa gila saudaraku sama dunia. Tapi itu setan begitu itu caranya. Makanya Tuhan sayang kita. Tapi seringkali kita yang tidak sayang sama diri kita sendiri. Kita ikatkan diri kita kepada hal-hal yang tidak guna. Maka renungan-renungan saya, dengerin saudaraku yang saya sampaikan. Saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message. Kau harus sayangi dirimu dengan cara apa? Kau ikatkan dirimu ke siapa? Ke Yesus. Supaya kau sampai ke Bapa. Maka pagi hari ini saudaraku, duduk diam dekat kaki Tuhan. Temui Dia setiap saat. Kenali Dia, intim dengan Dia, peluk Dia, dekap Dia, kenali hatinya, kenali pikirannya, kenali perasaannya. Supaya kau dan saya punya hidup yang sungguh-sungguh hidup. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.